Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Agus Lukman, dan 3 rekan saya, Anggi Larantia, Serli Budiana, dan Nurul Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang prediksi kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Beberapa pembahasan dari prediksi kebangkrutan. Yang pertama ada pengguna prediksi kebangkrutan, yang kedua ada masalah dalam kebangkrutan, ketiga alternatif perbaikan kesulitan keuangan, yang keempat ada 4 kategori kebangkrutan, yang kelima ada kontinum kesulitan keuangan, yang selanjutnya ada indikator kebangkrutan, yang ketujuh ada prediksi kebangkrutan melalui analisis univariate, yang kedelapan ada variabel yang bisa memprediksi kebangkrutan dengan konsisten, yang selanjutnya ada prediksi kebangkrutan melalui analisis multivariate, yang selanjutnya ada beberapa teknik multivariate, yang ke-11 ada model diskriminan Altman pada tahun 1968, yang nomor 12 ada model Altman untuk perusahaan non-publik, yang terakhir ada kegagalan per industri. Nah teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengguna prediksi kebangkrutan. Nah teman-teman, tidak menutup kemungkinan bagi sebuah perusahaan yang telah berdiri akan mengalami suatu masa di mana perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam hal keuangan, yang apabila kondisi tersebut dibiarkan berangsur-angsur, maka akan menuju fase yang lebih buruk lagi, yaitu kebangkrutan yang sesungguhnya. Namun demikian, sebuah perusahaan dapat diprediksi keberlangsungan usahanya. Apakah perusahaan tersebut akan baik-baik saja dalam kurun waktu yang akan datang ataupun sebaliknya. Sehingga prediksi dari kebangkrutan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi beberapa kalangan. Yang pertama ada pemberi pinjaman atau kreditor, yang kedua ada investor, yang ketiga ada pihak pemerintah, yang keempat ada akuntan, dan yang kelima ada manajemen. Seorang kreditor dan investor akan sangat terbantu dengan adanya prediksi dari kebangkrutan. Seorang kreditor dan investor akan terbantu dalam hal pengambilan keputusan untuk menanamkan dana dalam sebuah perusahaan. Apabila perusahaan tersebut mempunyai keberlangsungan usaha yang baik, maka mereka akan dengan sukarela menanamkan dana pada perusahaan tersebut. Demikian sebaliknya, apabila perusahaan tersebut diprediksi akan bangkrut pada suatu masa, maka mereka akan berpikir 2 kali untuk menanamkan dana pada perusahaan tersebut. Prediksi kebangkrutan akan sangat bermanfaat juga pada pihak manajemen. Seorang manajer akan dapat dengan mudah mengambil sebuah keputusan apabila terprediksi perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan di suatu masa, maka mereka akan memikirkan cara dan solusi untuk mengatasi hal tersebut, sehingga perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik dan tidak mengalami kebangkrutan. Kemudian kita akan membahas tentang masalah dalam kebangkrutan. Masalah dalam kebangkrutan terdiri atas kesulitan keuangan jangka panjang yang dapat kita lihat dari hasil rasio likuiditas dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah tidak solvable atau utang perusahaan lebih besar dari aset yang dimiliki, dan kondisi ini sangatlah tidak baik bagi perusahaan. Perusahaan yang sehat memiliki aset yang lebih besar dari hutang yang dimilikinya. Kemudian ada 2 alternatif perbaikan kesulitan keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada pemecahan secara informal. Hal tersebut dapat terjadi apabila masalah dalam perusahaan tersebut belum begitu parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Prospek masa depan masih bagus, belum terdeteksi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada pemecahan secara formal dengan cara perpanjangan atau extension, dan yang kedua ada dengan cara komposisi atau composition. Selanjutnya ada 4 kategori kebangkrutan.
Nah, teman-teman, dari tabel tersebut dapat kita ketahui ada dua kondisi perusahaan. Yang pertama, tidak dalam kesulitan keuangan, dan yang kedua dalam kesulitan keuangan. Nah, meskipun perusahaan dalam kondisi tidak kesulitan dalam hal keuangan, tetapi perusahaan tersebut masih ada kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Begitu pula dengan perusahaan yang dalam kondisi kesulitan keuangan, tetapi perusahaan tersebut masih bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang baik dan aman. Perusahaan yang benar-benar bangkrut adalah perusahaan yang terkategori dalam kategori 4, yaitu perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan dan terdeteksi kebangkrutan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kontinum kesulitan keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, kesulitan keuangan merupakan kontinum dari yang ringan seperti kesulitan likuiditas jangka pendek sampai dengan yang paling berat seperti tidak solvable, atau yang kita kenal tadi, aset lebih kecil daripada hutang. Yang kedua, kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan macam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan yang berat seperti tidak solvable tadi. Maka dari itu penting bagi manajemen dan seorang manajer untuk dapat memprediksi kebangkrutan dari perusahaan tersebut, sehingga dapat memunculkan solusi ketika terjadi masalah keuangan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan. Indikator kebangkrutan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Pada internal, sumbernya adalah analisis aliran kas. Di sini analisis aliran kas untuk saat ini atau untuk masa mendatang. Yang kedua, sumber lainnya adalah analisis strategi perusahaan. Analisis ini memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya, dan lainnya. Analisis semacam ini bisa digunakan sebagai pendukung analisis aliran kas, karena kondisi perusahaan semacam ini akan mempengaruhi aliran kas perusahaan. Analisis break-even sebagai contoh akan melihat seberapa jauh penjualan bisa turun agar perusahaan masih bisa memperoleh keuntungan. Sumber lainnya adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu eksternal. Sumber lainnya adalah informasi eksternal pada pasar keuangan yang sudah maju, lembaga penilai atau rating sudah berkembang, dan informasi mereka bisa dipakai untuk memprediksi kemungkinan adanya kesulitan keuangan. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan sebelumnya di rating AAA, kemudian rating tersebut diturunkan menjadi BBB. Informasi tersebut bisa menjadi tanda adanya kesulitan keuangan yang barangkali terjadi di perusahaan. Prediksi kebangkrutan, analisis univariate. Pendekatan tunggal univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dengan perbedaan distribusi variabel keuangan tersebut bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan. Penggunaan metode tersebut
akan bisa dijelaskan dengan menggunakan contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu perusahaan kereta api di Amerika Serikat. Pada tahun 1970, beberapa perusahaan kereta api Amerika Serikat yang cukup besar mengalami kebangkrutan. Apakah rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya bisa memperkirakan kebangkrutan tersebut? Berikut ini dua rasio keuangan yang dipilih untuk melihat apakah kebangkrutan perusahaan kereta api tersebut bisa dilihat melalui rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional BT atau PO. Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api, yang meliputi biaya operasional angkutan kereta, biaya gaji pegawai kereta, dan biaya bahan bakar. Pendapatan operasional terutama berasal dari karcis kereta yang terjual dan juga pendapatan dari beberapa sumber yang lain seperti pendapatan angkutan barang atau surat pos. Yang kedua, rasio Temps Interest T yang merupakan rasio EBIT Earning Before Tax atau interest. Bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan mempunyai earning atau pendapatan yang negatif juga. Ini menggunakan sampel untuk T dan BT atau PO beberapa perusahaan kereta api. Rata-rata nilai rasio BT atau PO untuk kedua grup perusahaan adalah sebagai berikut. Tidak bangkrut 0,356, bangkrut 0,473. Sedangkan rata-rata rasio T untuk kedua perusahaan tersebut adalah tidak bangkrut 2,49, bangkrut min 0,26. Kesimpulannya, nampak perusahaan yang tidak bangkrut mempunyai pendapatan atau EBIT relatif terhadap biaya bunga yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok perusahaan yang bangkrut. Perbedaan rasio BT atau PO dan T antara kelompok bangkrut dan tidak bangkrut cukup besar, dan tes statistik T-Student juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada derajat signifikasi 5%. Ada beberapa isu. Yang pertama, bagaimana menentukan angka cut-off? Titik cut-off adalah titik pembatas yang bisa dipakai untuk menentukan batas perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Titik cut-off bisa dihitung dengan cara mencari titik tengah antara dua rasio yang berurutan. Isu yang kedua, berapa besar akurasi prediksi dengan rasio keuangan secara univariate? Akurasi titik cut-off bisa diuji dengan menggunakan perusahaan-perusahaan di luar sampel atau uji validasi. Teknik pemilihan titik cut-off juga bisa menggunakan rata-rata atau nilai median dari rasio-rasio di sampel. Isu yang ketiga, bagaimana jika terjadi inkonsistensi antara variabel yang digunakan? Apabila terjadi inkonsistensi antar variabel yang digunakan, maka untuk mengatasinya yaitu menggunakan
model multivariate atau prediksi berganda secara simultan. Isu yang keempat, untuk mengatasi masalah inkonsistensi bisa digunakan model multivariate. Contoh metode tersebut adalah model diskriminan untuk memprediksi kebangkrutan. Selanjutnya, ada 4 variabel yang bisa memprediksi kebangkrutan dengan konsisten. Yang pertama, tingkat return atau rate of return, yaitu perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. Yang kedua, penggunaan hutang, yaitu perusahaan yang bangkrut menggunakan hutang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage, yaitu perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang keempat, fluktuasi return saham, yaitu perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan analisis multivariate yang pertama, bisa mengatasi kemungkinan inkonsistensi variabel individual. Yang kedua, idealnya pemilihan variabel atau indikator untuk prediksi kebangkrutan didasarkan pada teori ekonomi yang bisa mendasari masalah kebangkrutan. Yang ketiga, sayangnya tidak tersedia teori yang cukup. Yang keempat, karena itu kita menggunakan peneliti terdahulu atau mencari data-data yang relevan dalam pemilihan variabel-variabel bebas. Teknik multivariate yang sering digunakan ada 2. Yang pertama, teknik diskriminan, yaitu untuk mengklasifikasikan observasi ke dalam 2 kelompok, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut. Teknik yang kedua yaitu teknik probit, untuk melihat probabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel-variabel tertentu. Model diskriminan Altman tahun 1968, ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 yaitu laba yang ditahan dibagi total aset. X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 yaitu nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang. X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Selanjutnya adalah model Altman untuk perusahaan non-publik. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana X1 adalah rasio modal kerja dibagi total aset, X2 rasio laba yang ditahan dibagi total aset, X3 rasio laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 rasio nilai buku saham preferen dan saham biasa dibagi nilai buku total hutang, X5 rasio penjualan dibagi total aset. Berikutnya adalah beberapa isu. Di sini terdapat 3 isu. Yang pertama adalah teori-teori kebangkrutan relatif masih kurang, dan hal ini membuat penelitian empiris kurang mempunyai arah. Yang kedua, penelitian menfokuskan pada pemilihan variabel dengan coba-coba. Misal, mengumpulkan banyak variabel kemudian diuji satu-satu. Yang ketiga, isu sampel apakah sudah cukup representatif. Selanjutnya adalah kegagalan per industri. Jenis industri, kegagalan bisnis per 10.000 operasi bisnis. Industri, furniture dengan kegagalan 211, peralatan transportasi dengan kegagalan 180, tekstil dengan kegagalan 126, makanan dengan kegagalan 93,
kertas dengan kegagalan 71. Kemudian ada retail, pakaian anak dan bayi dengan kegagalan 227, barang-barang sport dengan kegagalan 116, pakaian dewasa laki-laki dengan kegagalan 112, makanan dan minuman dalam kurung restoran dengan kegagalan 65, dan yang terakhir department store dengan kegagalan 34. Demikian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.